Halo Sobat Hukum, perkenalkan kami dari kelompok 5, ada M. Halki Ihsan dengan NIM 200-200-537, ada Cindy Hermina Kayani dengan NIM 200-200-161, dan terakhir ada Elpina Siburian dengan NIM 200-200-528. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai konflik Palestina dan Israel dalam perspektif hukum internasional. Yang pertama, kita akan membahas sejarah konflik Palestina dan Israel. Sejarah konflik antara Israel dan Palestina dimulai sejak pasca Perang Dunia Kedua, di mana Inggris yang saat itu memegang mandat atas Palestina tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di antara komunitas Yahudi dan komunitas Arab. Inggris sebagai pemegang mandat kemudian menyerahkan masalah ini kepada PBB. PBB kemudian melakukan serangkaian resolusi, di antaranya resolusi MU PBB 181 tahun 1947 yang kemudian ditolak oleh komunitas Arab. Setahun semenjak resolusi dikeluarkan, tepatnya pada tanggal 14 Mei 1948, komunitas Yahudi mendirikan negara Israel secara sepihak, yang kemudian secara perlahan menganeksasi wilayah Palestina sampai dengan sekarang. Pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel diantaranya sebagai berikut. Norma self-determination, artinya adalah hak kemerdekaan dari tangan kolonialisme. Kemudian, norma uti potestativis iuris, yang artinya batas-batas wilayah haruslah sama seperti apa yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonialisme. Dan yang terakhir adalah norma no use force, yang artinya tidak bolehnya menggunakan kekerasan untuk memperoleh suatu wilayah. Norma no use force sendiri telah ada dalam Piagam PBB 1945. Status pelanggaran. Yang pertama, putusan ICJ dalam Advisory Opinion on Wall 2004 yang menyatakan bahwa Israel telah melanggar hak atas self-determination Palestina dan telah melakukan de facto annexation atau aneksasi melalui pembangunan tembok di occupied Palestina Territory. Yang kedua, resolusi Majelis Umum PBB nomor AS67/19 mengkonfirmasi hak self-determination dalam kaitannya dengan wilayah Palestina yang diokupasi sejak 1967. Yang ketiga, Pretorial Chamber 1 Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dalam Institution in the State of Palestine 2021 merujuk pada wilayah Gaza tepi barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah Palestina yang diokupasi oleh Israel sejak 1967. Kedudukan hukum Palestina dan Israel. Konflik ini telah berevolusi dan Israel telah diakui sebagai negara dan menjadi anggota PBB pada tahun 1949 melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor AS-273/1949, sedangkan Palestina melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor AS-43/177 tahun 1988. Deklarasi kemerdekaannya tanggal 15 November 1988 telah diakui oleh PBB. Saat ini Palestina diakui sebagai negara oleh 138 dari total 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, dan sejak 2012 melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor AS-67/19 diberikan status sebagai non-member observer stage. Palestina belum secara resmi menjadi anggota PBB karena untuk menjadi anggota PBB harus mendapat rekomendasi oleh Dewan Keamanan PBB atau DKPBB, yang mana hal tersebut hingga saat ini tidak bisa dilakukan secara rekomendasi dari DKPBB pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Yang menjadi inti dari kedudukan hukum adalah yang pertama, Palestina diakui sebagai negara oleh 138 dari total 193 negara anggota PBB, dan yang kedua, Palestina belum secara resmi menjadi anggota PBB. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Perlu diketahui bahwa penyelesaian konflik ini hanya dapat terjadi jika hukum internasional sudah merestuinya. Dalam hal ini, negara-negara memberi pengakuan atas setiap apapun solusi yang disepakati oleh kedua negara yang berkonflik. Sayangnya, kesepakatan ini belum berhasil dicapai sehingga eskalasi konflik terus terjadi. Indonesia bersama negara-negara lainnya telah menawarkan penyelesaian sengketa ini. Selain mendorong pengakuan atas Palestina sebagai negara, Indonesia juga mendukung inisiatif PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara ataupun two-state solution. Demikianlah sedikit penjelasan dari kami mengenai konflik Palestina dan Israel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.